Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kepada kalian suatu kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Batam. Hingga kasus ini pun dijuluki Jack the Ripper-nya Batam, Indonesia. Kasus ini pun banyak banget teka-tekinya, hingga pelaku pembunuhan itu pun berhasil ditangkap. Namun masih menjadi bahan pertanyaan, apakah benar jika dia merupakan pelaku pembunuhan berantai atau memang salah tangkap? Bagaimana kronologi dan kisahnya? Yuk kita simak videonya. Julukan Jack the Ripper Batam ini bermula pada tahun 2013. Ada 3 kejadian pembunuhan terhadap wanita sekitaran kota Batam dalam kurun waktu yang sangat berdekatan. Yang mengerikannya, dari ketiga korban tidak ada satupun yang dinodai, dirampok, atau dilecehkan. Dari ketiga korban, 2 korban berhasil diselamatkan dan salah satu korban yang selamat menderita 75 kali tikaman menggunakan gunting. Sementara korban yang tidak selamat itu bernama Christina Natalie Sitopu, berusia 22 tahun, wanita asal Pemantang Siantar, merantau ke Batam untuk mencari pekerjaan. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka tikaman gunting sebanyak 35 kali. Awalnya pada kasus ini, polisi pun menetapkan seorang pria yang merupakan kekasih korban bernama Welly Indra Jaya Purba, dan pembunuhan ini pun bermotifkan cemburu. Meskipun pada saat itu Welly sudah tertangkap, tetapi masih dilaporkan jika telah terjadi percobaan pembunuhan kepada 2 wanita. Namun kedua korban berhasil menyelamatkan diri. Kondisi itulah yang menguatkan jika Welly merupakan salah tangkap dan bukanlah pelaku pembunuhan berantai yang masih berkeliaran di kota Batam. Setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam, hakim pun membebaskannya lantaran berdasarkan fakta persidangan, Welly tidak terbukti melakukan pembunuhan dan bisa dikatakan salah tangkap. Sementara, apakah kasus pada tahun 2013 itu merupakan pembunuhan berantai atau tidak? Dan siapakah pelaku dan percobaan pembunuhan kepada wanita masih menjadi misteri. Hingga saat memasuki tahun 2014, kasus dugaan pembunuhan berantai itu pun mereda, bahkan tidak pernah terdengar lagi. Tetapi kabar tentang pembunuhan berantai yang meneror warga Batam itu pun kembali muncul ke permukaan saat publik diresahkan tentang kabar penemuan 3 tubuh seorang wanita muda dalam waktu yang berdekatan, yakni 45 hari. Bermula pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, seorang security bernama Riko melintasi jalan raya Bukit Dangas pada jam 8 pagi. Security itu pun mengaku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, namun saat dia kembali melintasi jalan yang sama sekitar pada jam 9 pagi, dia pun melihat adanya motor Scoopy tergeletak di pinggir jalan. Lalu dia pun menghentikan motornya dan tidak jauh dari motor, Riko pun menemukan tubuh seorang wanita muda setengah tanpa busana dengan kondisi bersimbah darah berada di dalam semak-semak. Temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setibanya di lokasi, polisi pun menemukan adanya 2 luka tikaman pada leher korban yang mengakibatkan korban mengalami pendarahan hebat, dan di lokasi itu pun polisi menemukan adanya dompet, ponsel, dan motor korban. Dengan kata lain, harta benda korban tidak ada yang hilang. Melihat kondisi korban, ada dugaan korban telah dinodai. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik, jika tidak ditemukan adanya tanda-tanda jika korban telah dinodai, dan polisi pun masih meraba-raba apa yang menjadi motif dari pembunuhan ini. Berdasarkan dari kesaksian keluarga, jika pada pagi itu korban baru saja mengantarkan saudara sepupunya yang dimana mereka bekerja di tempat yang sama, yakni di sebuah mal yang berada di kota Batam. Korban pun berangkat mengantarkan sepupunya jam 07.30 pagi hari mengendarai motor Scoopy. Sedikit sosok dari korban Dwi Wana Juli Anggi berusia 18 tahun ini. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, di mana korban pun dikenal sebagai sosok yang mandiri, baik, dan rajin ibadah. Dia sengaja merantau dari Sumatera Selatan menuju ke Batam
untuk berkuliah sambil bekerja menjadi SPG di sebuah mall yang ada di Batam demi bisa membiayai kuliahnya. Lantaran dirinya tidak mau membebani keluarga, mirisnya korban pun ternyata baru 1 bulan berada di Batam. Ternyata lokasi Bukit Dangas merupakan lokasi yang rawan kejahatan. Lantaran pada tahun 2010 dan 2013 pernah juga terjadi pelecehan dan perampokan di lokasi itu. Di saat pihak kepolisian sedang berusaha untuk memecahkan kasus pembunuhan dari Anggi, polisi kembali mendapatkan laporan dari warga yang menemukan sosok wanita muda berada di selokan jalan keluar Hotel Vista Lubuk Baja pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pada jam 9 pagi. Polisi segera meluncur ke lokasi. Saat polisi melakukan pemeriksaan kepada tubuh korban, ditemukan adanya luka sayatan pada leher korban dan adanya 5 tikaman pada tubuh korban. Di lokasi penemuan pun polisi menemukan ponsel tanpa adanya identitas diri. Polisi pun segera melakukan evakuasi menuju rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim forensik pun akhirnya berhasil mengidentifikasi korban yang bernama Tri Cynthia Prasetya berusia 17 tahun. Berdasarkan dari kesaksian keluarga, jika korban merupakan pengantin baru saja menikah seminggu dan baru saja akan melaksanakan resepsi pernikahan. Di mana kesaksian keluarga, jika korban berpamitan kepada mertuanya sekitar pada jam 7 pagi, lantaran dirinya akan pergi membeli lontong untuk sarapan di daerah Bengkong Shopping menggunakan sepeda motor Honda Beat. Awalnya kasus ini pun diduga adalah kasus perampokan. Namun belakangan ini, motor yang digunakan oleh korban pun ditemukan yang lokasinya di mana korban membeli lontong. Dan dompet yang berisikan kartu pelajar dari korban ditemukan oleh pemadam kebakaran yang tidak sengaja saat sedang mengisi air untuk armadanya di bawah jembatan Seladi yang hanya berjarak 1 km dari lokasi tubuh korban ditemukan. Polisi menduga jika korban telah diculik lalu dibunuh di dalam mobil. Polisi sempat melakukan pemeriksaan kepada suami korban yang bernama Diva Despriyono. Namun setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, suami korban tidak terbukti terlibat pada kasus pembunuhan ini. Polisi sempat menemukan adanya noda darah di mobil mertua korban. Kecurigaan itu pun muncul lantaran ada security hotel sempat melihat mobil Terios di lokasi yang dimana jenis dan warnanya sesuai dengan mobil milik mertua korban. Namun setelah diperiksa hasilnya pun nihil jika itu bukanlah noda darah dari korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, polisi pun menduga jika ini bermotifkan asmara. Lantaran polisi menemukan fakta jika korban memiliki kekasih gelap seorang pengusaha yang berasal dari Brunei Darussalam. Dan ternyata korban pun sudah dalam kondisi hamil 6 bulan. Dua kasus pembunuhan tersebut bisa dikatakan terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan, yang membuat kasus pembunuhan ini pun menjadi perhatian dari publik. Namun publik pun kembali dikejutkan saat tersebar kabar tentang penemuan sosok tubuh wanita muda berada di dalam hutan Seladi pada hari Minggu tanggal 27 September 2015. Tubuh korban pun ditemukan oleh pencinta alam yang sedang mengadakan acara cinta lingkungan dengan kegiatan membersihkan sampah yang berada di dalam hutan. Polisi mendapatkan laporan dari polisi yang kebetulan hadir di dalam acara kegiatan pencinta alam. Setibanya polisi di lokasi, dari hasil pemeriksaan polisi pun menduga jika korban sudah beberapa hari berada di dalam hutan. Lantaran ditemukan tubuh korban yang sudah membengkak dan noda darah sudah dalam kondisi mengering. Selain itu, korban pun ditemukan tanpa busana. Dari keterangan saksi pencinta alam, jika sebelum menemukan tubuh korban, mereka telah bertemu dengan 2 orang yang mengaku sebagai anggota Busur Polsek Sekupang yang sedang mencari wanita bernama Nia. Setelah itu pun mereka saling bertukaran nomor ponsel. Lalu kedua pria itu pun pergi dan naik ke dalam mobil yang berbeda. Terlihatlah 1 orang berada di dalamnya, sehingga total berjumlah 3 orang. Namun saat dikonfirmasi kepada pihak Polsek pun menampik lantaran anggota Busur pada saat itu sedang berada di Gor Sekupang
dikarenakan polisi berhasil menemukan motor milik Nia yang telah dilaporkan hilang. Dari hasil pemeriksaan lokasi, ditemukan adanya satu tikaman pada leher korban dan satu tikaman bagian punggung hingga menembus dada mengenai jantung korban, serta adanya luka pada bagian vital korban. Pakaian korban pun ditemukan di sekitaran korban, salah satu celana berada di pohon. Ternyata korban yang ditemukan itu adalah Dian Melania Trisna Afifa alias Nia berusia 16 tahun yang telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Nia dilaporkan tidak pulang ke rumah sepulangnya dari sekolah dan motor korban ditemukan di Gor Sekupang. Namun pihak sekolah mengatakan jika pada hari itu korban pun tidak masuk ke sekolah. Tetapi untuk kasus Nia, polisi sedikit menemukan adanya petunjuk jika ada saksi yang melihat Nia dibonceng oleh seorang pria pada saat berada di gor, dan ada yang melihat ciri-ciri pria tersebut, yakni berbadan tegap, mengendarai motor Mio J berwarna hijau. Dengan adanya kejadian yang membuat 3 korban kehilangan nyawa dalam waktu yang berdekatan, mulailah muncul di publik jika telah terjadi pembunuhan berantai, dan ini merupakan rentetan dari tahun 2013 yang belum berhasil dipecahkan oleh pihak kepolisian. Kasus ini pun disamakan dengan kasus pembunuhan Inggris, yakni Jack the Ripper. Sehingga publik pun mendesak kinerja polisi agar segera menangkap pelaku pembunuhan. Jika melihat pola dan cara pelaku melakukan pembunuhan, diduga jika pelaku ini adalah orang yang sama dan digolongkan karakter psikopat. Ciri pembunuh psikopat jika membunuh korban hanya untuk memuaskan hatinya, merasa puas ketika melakukan pembunuhan. Namun setelah puas, dirinya akan berhenti sejenak lalu akan muncul kembali. Kejadian serupa terjadi pada tahun 2013 dan muncul kembali pada tahun 2015 dengan pola dan cara yang sama. Polisi pun terus berusaha agar bisa menangkap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini pun diduga merupakan seorang profesional lantaran tidak ditemukan adanya sidik jari atau jejak sepatu. Sementara saksi pun sangatlah minim. Terlihat pelaku sangat tenang, tidak panik setelah melakukan pembunuhan. Hanya butuh waktu 20 menit pelaku menghilangkan nyawa korbannya. Ternyata setelah polisi menggali informasi, rupanya sudah ada beberapa wanita yang dihentikan oleh seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi. Ciri fisik atau motor yang digunakan serupa dengan yang membonceng Nia terakhir kalinya. Dari upaya polisi pun mencurigai seorang pria berusia 26 tahun bernama Wardiman Zebua yang telah memiliki istri dan seorang anak. Namun pria itu pun kembali dilepaskan oleh pihak kepolisian lantaran minimnya bukti. Tetapi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, polisi pun kembali menangkap pria itu saat akan menghentikan motor seorang wanita. Namun lagi-lagi pria itu pun dibebaskan lantaran tidak ada bukti yang kuat atas keterlibatannya. Tetapi pria itu pun selalu diawasi oleh polisi. Setelah polisi menemukan bukti yang kuat, akhirnya Wardiman Zebua pun ditangkap untuk ketiga kalinya. Uniknya setelah penangkapan, istri dari pelaku pun tidak mengetahui jika suaminya sudah ditangkap dan sempat memposting yang berharap pembunuhan itu segera terungkap. Ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri, yang dimana menurut sang istri, jika suaminya adalah sosok yang baik, tidak pernah kasar, dan jauh dari hal berbau kekerasan. Istri pelaku pun menduga jika polisi telah salah tangkap. Namun penangkapan ini, apakah pelaku merupakan pembunuh berantai atau pembunuhan tunggal atas korban Nia? Dan polisi pun masih mendalami kasusnya. Setelah polisi mendalami kasusnya, polisi pun tidak menemukan adanya bukti atas keterlibatannya dengan pembunuhan korban Anggi dan Cynthia. Tetapi polisi menemukan adanya DNA dari pelaku kepada korban pembunuhan Nia. Guys, di sini gua akan langsung menceritakan ke proses pengadilan. Dikarenakan saat sidang, pelaku ini pun merubah kesaksiannya. Pelaku tidak mau mengakui perbuatannya atau pembunuhan kepada korban Nia. Pelaku mengaku jika dirinya sengaja mengakui pembunuhan itu lantaran mendapatkan penekanan yang keras dari pihak kepolisian pada saat dilakukan interogasi. Tetapi bukti ilmiah yang didapat oleh polisi tidak bisa ditampik atas keterlibatan dari pelaku. Antara lain bukti ilmiah itu. Pertama, ditemukan rambut kemaluan yang terlepas di vital korban, yang ternyata itu milik dari pelaku.
Kedua, darah yang ditemukan pada kuku korban identik dengan darah dari pelaku. Dan hasil poligraf di mana hasilnya jika pelaku telah terencana melakukan pembunuhan berencana dan menodai korban. Selain fakta ilmiah itu, saat di pengadilan, ternyata ada beberapa orang saksi wanita yang ternyata pernah dihentikan oleh pelaku dan mengenali wajah serta ciri-ciri motor yang digunakan oleh pelaku. Serta ada teman dari pelaku mengaku pernah ditunjukkan pisau berbentuk seperti samurai. Namun pelaku tetap masih bersikukuh tidak mau mengakui perbuatannya. Tetapi fakta hukum di pengadilan tidak bisa ditampik. Hingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhi vonis seumur hidup kepada pelaku. Pelaku sendiri sempat mengajukan banding dan banding itu pun ditolak. Pelaku tetap menjalani vonis seumur hidup. Meskipun kasus pembunuhan Nia telah terungkap, namun untuk pembunuhan Anggi dan Cynthia masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada dugaan ini adalah kasus pembunuhan berantai, tetapi polisi tidak bisa memastikan itu dan menduga jika kasus ini adalah pembunuhan yang berbeda. Sejak kasus pembunuhan ini terungkap dan divonisnya pelaku, tidak pernah terdengar adanya kasus pembunuhan yang terjadi dalam waktu berdekatan. Dan gimana guys menurut kalian? Apakah Wardiman Zebua ini pelaku pembunuhan berantai atau pelaku pembunuhan tunggal atau salah tangkap? Siapapun kalian di sana yang menjadi pelaku pembunuhan dan belum terungkap, semoga kalian tidak tenang hidupnya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?